Selamat pagi Bapak sekalian. Saya Agus Suharto, bertempat di RT 6 RW 9. Kebetulan sebagai ketua RT di RT 6 dan sekaligus di RW menjadi seksi dari lingkungan hidup. Berangkat dari seksi lingkungan hidup ini, saya kebetulan aktivis ekoenzim Nusantara, yang dimana di sini di dalam proklim ini ada tiga Pak? Reuse, recycle, sama yang tiga itu ya, artinya dia memanfaatkan bahan yang tidak berguna, kemudian kita olah, kemudian dari yang tidak berguna tadi diolah, dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain begitu. Nah, untuk ekoenzim ini kenapa saya tertarik? Karena ekoenzim ini sangat luar biasa manfaatnya. Jadi berangkat dari dia adalah ciptaan atau yang menciptakan itu Dr. Rosukon dari Thailand, Pak. Nah, dia itu prihatin dengan kondisi global warming. Nah, rupanya global warming ini yang salah satu pemicunya adalah sampah organik. Nah, setelah diteliti, kemudian bagaimana caranya beliau agar sampah organik ini menjadi bermanfaat, ya, kemudian bisa berguna untuk masyarakat, tetapi sekaligus fungsi utamanya dengan dikurangnya sampah organik itu menjadi tidak terjadi global warming, karena sampah organik yang dia busuk di tempat sampah itu menimbulkan gas metan, di mana gas metan itu menjadikan efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca ini ketika terjadi pemanasan dia tidak pergi-pergi. Akhirnya kutub menjadi mencair, kemudian itu yang utama. Maka dari itu saya tertarik di situ. Nah, saya sudah menekuni ini sudah hampir 3 tahunan ya, Pak ya. Sudah 3 tahunan. Dan kenapa saya begitu tertarik dengan ekoenzim ini? Karena pertamanya dia sangat bermanfaat untuk manusia gitu, terutama dia untuk penyakit ya yang terkulit ya, itu bisa teratasi, Pak. Jadi seperti bisul, koreng, eksim, ketombe itu bisa teratasi begitu. Di samping satu itu untuk manusia ya. Kalau untuk binatang itu sering ekoenzim ini hasilnya untuk ini, Pak, untuk ngeramasi binatang-binatang itu. Ada kucing, anjing, itu suka dikeramas pakai itu bagus juga. Dan untuk tumbuh-tumbuhan juga bisa. Jadi ekoenzim ini bisa kita gunakan untuk sebagai pupuk organik cair. Nah, bisa digunakan untuk dikocor, bisa untuk spray. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Jadi tanaman saya yang ada di sini ini tanpa menggunakan pupuk anorganik. Semuanya saya menggunakan ekoenzim. Jadi baik sampah ampasnya atau sampai ini cairannya itu semuanya bisa kepakai. Nah ini lumayan, ini bagus ini lomboknya. Ini kemarin baru dipanen nih. Sore kemarin itu masih merah-merah itu kemarin. Itu ada tomat di situ, ada terong. Itu saya sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi inilah fungsinya yang tadi dari bahan yang tidak berguna, kemudian kita manfaatkan, kita olah menjadi ekoenzim. Setelah jadi ekoenzim kita manfaatkan untuk tumbuhan yang ini. Nah, kalau untuk manusia, saya sendiri itu ketombean, Pak, dulu. Ketombean, sekarang itu sama sekali tidak ada ketombe. Tidak ada ketombe. Aduh. Jadi sel san itu sekarang sudah BB, saya tidak pakai. Istri saya yang bodol rontok rambutnya itu bisa kuat kembali.
Itu. Nah, Bapak bisa lihat ini barangnya ekoenzim. Sama ini sekaligus. Nah, ini bahan yang tidak terpakai salah satunya ini, Pak. Nah, ini nanti ini kebetulan saya buat ekoenzim tapi ada yang belum selesai. Karena ekoenzim itu tidak tidak semata-mata langsung harus apa namanya harus jadi sekali jadi, tetapi bisa sampai dicicil bahan organiknya itu sampai seminggu lebih, 10 hari lah saya biasanya seperti itu. Jadi bahannya yang dipakai ya Pak, ekoenzim itu hanya gula, kemudian bahan organik ini sama air, jadi sangat mudah memakainya. Jadi sampah ini di ibu-ibu rumah tangga yang apa namanya habis masak itu habis masak bisa dipakai itu sisa sayurannya. Nah itu kita pakai ini. Jadi sampah organik ini sangat-sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang terbuang. Ini bahannya seperti ini. Ini tak taruh sini. Nah, ini Pak bisa dilihat nih. Ini ekoenzim yang sudah jadi, yang saya sudah panen ini. Nah yang ini ya, ini seperti ini. Jadi ini kita manfaatkan bahan-bahan yang terbuang. Jadi kalau ini dibuang di apa namanya di tempat sampah, ini terurainya sampai ratusan tahun. Tapi ini kita manfaatkan sekali, sehingga memang sangat luar biasa. Jadi recycle-nya itu ini tidak ada yang terbuang. Nah ini yang maaf ini seperti ini kondisinya. Ini yang masih proses sudah selesai tapi tinggal menunggu panen. Yang ini belum selesai Pak. Ini belum selesai. Ini masih saya hitung. Saya setiap kali tadi ada kulit buah itu saya timbang Pak. Ini misalnya kemarin mangga, jeruk, pepaya, nanas itu saya timbang. Nanti kalau segini ini saya nanti butuh 2 kilo 7 on, 2.700 gram. Sehingga setiap hari kalau ada makanan kulit buah maksud saya sisa, saya timbang, saya masukkan sini. Ini yang sudah tinggal nunggu panen ini. Nih. Dan yang luar biasa dari sampah endapan ekoenzim ini tidak busuk Pak. Ini sudah panen, ini sudah 6 November, 6 Februari. Ini harus panen kemarin. Ya, bisa dilihat. Tidak, baunya tidak busuk. Makanya kadang kan ada, aku nek gawe ekoenzim nanti rumah saya bau sampah gitu loh. Ini enggak bau sampah ini. Harum baunya. Nah, apalagi kalau pakai buah nanas, wah itu sampai Jadi ini dari ekoenzim. Lah, kalau saya menggunakan pupuk organik cair dari ekoenzim seperti ini caranya. Ya. Ini ya Pak ya. Ini yang sudah jadi. Ya, saya ambil. Jadi sebetulnya kebutuhannya kalau untuk tumbuhan itu 1 cc itu untuk 1000 cc air. 1 cc ekoenzim untuk 1000 cc air. Jadi kalau misalkan ini, maaf ini ukurannya 1 liter Pak ini ya. Saya coba kasih air ya Pak. Nih. Nah, seperti ini. Nah, ini 1 liter. Itu sebetulnya hanya 1 cc. Nah, saya kira-kira aja paling setengah segini lah. Hanya segini paling. Gini nih. Nah, ini dicampur gini. Nah, ini sudah menjadi pupuk organik cair. Nah, ini saya pakai untuk nutrisi tanaman saya yang dari apa namanya? Ini bukan hidroponik tapi vertigasi. Jadi ini saya masukkan sini Pak. Ini nih, seperti ini. Nah Bapak bisa lihat nih. Nah nih. Nah ini bisa menumbuhkan apa namanya? Ini kemarin itu kemarin kan habis dipanen untuk lomba ini masak Bu Ita itu. Itu banyak sekali nih kemarin. Tadi sore yang baru panen ini masih ada sisa-sisa. Semuanya ini dari ini Pak.
Jadi saya tanpa menggunakan pupuk kimia. Ini ada seledri, ini masih bagus-bagus ini. Jadi maka dari itu Bapak sekalian, jangan ragu untuk membuat ekoenzim karena manfaatnya sangat luar biasa. Demikian, terima kasih.